Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kembali bertemu lagi dengan saya, dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik di semester 7. Mahasiswa sekalian, pertemuan pertama ini kita mengenal kontrak kuliah saja dulu, dan beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait pengantar tentang materi psikolinguistik. Mahasiswa sekalian, kontrak kuliah kita terkait mata kuliah psikolinguistik sama seperti kontrak kuliah pada mata kuliah sebelumnya yang pernah saya ampu. Tidak ada bedanya. Misal, karena pertemuan kita masuk pukul 10.00, maka keterlambatan mahasiswa masuk ke dalam ruang Zoom itu saya batasi 15 menit dari waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian ketika perkuliahan berlangsung menggunakan Zoom, semua kamera itu dinyalakan dalam status on sehingga perkuliahan lebih efektif. Selanjutnya, menggunakan pakaian yang memang sudah ditentukan. Bagi Fakultas Keguruan tentunya menggunakan baju yang berkerah, yang sopan, dan perempuannya menggunakan jilbab. Nah, itu mahasiswa sekalian terkait kontrak kuliah yang sebelumnya saya sebutkan, sama seperti kontrak kuliah di mata kuliah saya yang lainnya yang pernah saya ampu. Semoga kita bisa menyepakati semuanya itu sehingga perkuliahan ini berjalan baik, lancar, dan tidak ada halangan satu pun terkait proses pembelajaran. Baik, sedikit saya mengulas mengenai pengantar saja mengenai psikolinguistik. Saya mengampu mata kuliah psikolinguistik. Tentu mahasiswa sekalian mengetahui apa sih psikolinguistik itu. Yang kita ketahui adalah psikolinguistik itu berasal dari dua kata, yakni psikologi dan linguistik. Psikologi itu apa? Psikologi itu tentu didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan cara mengkaji hakikat stimulus, hakikat respon, dan hakikat proses pikiran sebelum stimulus atau respon itu terjadi. Kemudian itu adalah psikologi, ilmu psikologi. Kemudian ilmu linguistik. Apa itu linguistik? Yaitu adalah ilmu yang mengkaji bahasa. Nah, dua disiplin ilmu ini digabungkan menjadi satu yang dikenal dengan istilah psikolinguistik. Artinya, psikolinguistik di sini adalah mengkaji mengenai perilaku-perilaku bahasa yang ada pada manusia. Itu. Kemudian, pada mulanya istilah yang digunakan untuk psikolinguistik adalah linguistik psikologi, dan ada pula yang menyebutnya sebagai psikologi of language, yakni psikologi bahasa. Nah, kemudian sebagai hasil kerjasama yang lebih terarah dan sistematis, lahirlah satu ilmu baru yang kemudian disebut sebagai psikolinguistik. Nah, mahasiswa sekalian, psikolinguistik ini merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya waktu berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh manusia. Jadi, psikolinguistik ini penting untuk dipahami bersama bagi
prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kenapa? Karena memang wajib bagi seorang guru harus memahami perilaku-perilaku bahasa yang ada pada orang atau lawan bicara kita, sehingga kita memahami kalimat-kalimatnya, sehingga kita memahami apa yang diucapkannya, sehingga kita memahami informasi yang diucapkan lawan bicara kita. Itu. Nah, psikologi ini juga sebagai studi tentang bahasa dan pikiran. Bidang studi yang menghubungkan psikologi dengan linguistik. Apa sih tujuan utamanya? Tujuan utamanya adalah seorang psikologis ialah menemukan struktur dan proses yang melandasi kemampuan manusia untuk bicara dan memahami bahasa. Itu tujuan utamanya, menemukan struktur dan proses yang melandasi kemampuan manusia untuk berbicara dan memahami bahasa. Artinya tujuan utamanya adalah untuk kemampuan berbicara kita dan memahami bahasa yang disampaikan oleh orang lain terhadap kita. Nah, apa sajakah masalah-masalah kajian di dalam psikologistik ini? Tentu banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam kajian psikologistik ini. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, itulah yang menjadi dasar pengkajian dari ilmu psikologistik ini. Yang pertama, misalnya ada pertanyaan, apakah sebenarnya bahasa itu? Apakah bahasa itu bawaan dari lahir atau bukan? Atau hasil dari belajar? Dan apakah ciri-ciri bahasa manusia itu? Unsur-unsur apa sajakah yang tercakup dalam bahasa itu? Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimanakah bahasa itu dan mengapa ia harus ada? Di manakah bahasa itu berada dan disimpan? Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimanakah bahasa pertama, yakni bahasa ibu itu diperoleh oleh seorang anak? Dan bagaimana bahasa itu bisa berkembang? Apakah bahasa kedua itu dipelajari atau tidak? Atau bagaimana seseorang menguasai 2, 3, 4, sampai 5 bahasa? Nah, ini kajian dalam psikolinguistik. Nah, oleh sebab itu, mahasiswa sekalian, sangat penting kajian psikolinguistik ini kalian pahami agar menjadi bekal atau menjadi bekal untuk Anda dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi pada masyarakat, maupun nantinya kalian akan menjadi calon seorang guru bahasa Indonesia. Sehingga sangat penting, monggo jangan sampai dilewatkan, dipahami dengan baik tentang materi-materi psikolinguistik ini. Itu saja mahasiswa sekalian yang dapat saya sampaikan mengenai permulaan atau pengantar daripada psikolinguistik ini, sehingga nanti ada di dalam pikiran kalian ternyata pembahasan psikolinguistik ini luar biasa dan memang manfaatnya luar biasa untuk di kehidupan kita, baik berkomunikasi, berinteraksi dalam masyarakat, maupun nantinya Anda atau kalian semua menjadi seorang guru pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.